Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Malik Channel. Di channel ini akan dibahas mengenai berbagai macam persoalan matematika dari SD, SMP, SMA, dan juga soal-soal ujian masuk perguruan tinggi, baik itu PTN, PTS, maupun kedinasan. Jika ada teman-teman atau keluarga teman-teman yang mengalami kesulitan belajar selama ini dengan menggunakan metode daring, silakan bisa mengunjungi channel ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai pola bilangan. Oke, soal nomor 1 seperti yang ada di layar, polanya adalah 4, 11, 18, 25, 32. Kira-kira berapa tiga angka setelahnya? Silakan teman-teman pikirkan terlebih dahulu, boleh di pause, kemudian jika sudah kita bahas bareng-bareng ya. Oke, sudah? Kalau sudah, kita bahas. Misal saya tulis ulang 4, 11, 18, 25, dan 32. Kita coba dengan menggunakan metode selisih. Dari 4 ke 11 selisihnya adalah 7. Kemudian dari 11 ke 18 selisihnya juga 7. 18 ke 25 sama 7. Dan 25 ke 32 juga selisihnya 7. Sehingga dari 32 ditambah 7 adalah 39. Jawabannya kemungkinannya adalah B atau C. Kemudian 39 ditambah 7 adalah 46. Berarti jawabannya adalah B. Mudah ya teman-teman jika menemukan pola bilangan seperti ini. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Kira-kira berapa tinggal angka setelahnya? Silakan dipikirkan terlebih dahulu. Kalau sudah kita bahas bareng-bareng ya. Oke, saya tulis di sini misalkan 2, 9, 28, 65. Oke, misal sama dengan soal nomor 1. Pertama misal menggunakan pendekatan selisih. Di sini 7. Kemudian 9 ke 28 adalah 19 selisihnya. Kemudian selisih dari 28 ke 65 adalah 5 kurangi 8, 7, 3, 7. Apakah sudah membentuk pola? Belum ya. Dan di sini kita cek juga ya. Mungkin secara singkat aja, dari 7 ke 19 apakah ada pola lain? Itu selisihnya 12. Kemudian dari 19 ke 37 selisihnya adalah 18. Sehingga 12 dan 18 ini tidak menemukan pola juga. Nah, di sini kita belajar bahwa pola bilangan itu tidak serta-merta hanya penjumlahan atau pengurangan. Ada contoh-contoh soal yang menarik juga dari pola bilangan ini. Jadi selain penjumlahan dan pengurangan, ada kemungkinan dia berupa bilangan kuadrat seperti 1, 4, 9, 16, 25. Namun kalau kita lihat dengan soal yang ada di atas, yang ini, pola kuadrat masih belum bisa mewakili. Selain kuadrat, ada juga contoh soal atau soal yang berupa pangkat 3. Misalkan 1, 8, 1 itu adalah 1 pangkat 3, 2 pangkat 3 adalah 8, 3 pangkat 3 adalah 27, kemudian 4 pangkat 3 adalah 64. Sudah kelihatan polanya? Kelihatan ya? Kalau kita misalkan lihat pola pangkat 3 ini dengan yang ada di soal, itu sebetulnya membentuk pola juga. Jadi 1 pangkat 3 tidak putus sampai di sini, tapi 1 pangkat 3 plus 1. 2 pangkat 3 plus 1 ya. 3 pangkat 3 plus 1.
Kemudian 4 pangkat 3 plus 1. Didapatlah hasil yang seperti ada di soal. 1 tambah 1, 2. 8 tambah 1, 9. Sehingga kita cari di sini setelah 4 pangkat 3, yaitu 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa teman-teman? 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Plus 1. 25 plus 1 berarti 126. Jawabannya antara A atau C. Kita masih belum tahu ya. Nah, kemudian setelah 5 pangkat 3 plus 1, selanjutnya adalah 6 pangkat 3 plus 1. 6 pangkat 3 berapa? 6 kali 6, 36. 36 kali 6, 216. Tapi jangan lupa plus 1. Jadi jangan terlalu terburu-buru ya. Nanti 216 kita ambil yang A, padahal ada plus 1 sebagai polanya. Sehingga jawabannya adalah C. Sampai di sini paham ya teman-teman. Jadi selain pola penjumlahan pengurangan, ada juga pola yang berupa geometri ya. Bisa 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, atau berupa bilangan kuadrat atau pangkat 3 dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya nomor 3. Jika ada seperti ini, berapa 3 angka setelahnya? Silakan dipikirkan, boleh di pause, dan setelah sudah kita bahas bareng-bareng ya. Misalkan ada 2, 6, 12, 20, 30. Sepertinya mudah ya teman-teman ya. Kita coba lihat selisih dari 2 ke 6 adalah 4. Dari 6 ke 12 selisihnya adalah 6. Dari 12 ke 20 selisihnya 8. Kemudian dari 20 ke 30 selisihnya adalah 10. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika masih belum menemukan pola ini? Kita cek lagi. 1 tingkat belum ketemu, kita cek 2 tingkat. 4 ke 6 selisihnya adalah 2. 6 ke 8 selisihnya juga 2. 8 ke 10 selisihnya 2. Nah, sehingga pola selanjutnya adalah di sini 12 karena 10 ditambah 2 ya. Sehingga 30 ditambah 12 adalah 42. Nah, 42 dari jawaban kemungkinan adalah B atau C. Kita lanjut ya. Kalau di sini tambah 2, 2 berarti di sini 14. Setelah 12, 14. 42 ditambah 14 hasilnya adalah 56. Nah, ini ada jawabannya yang B. Berarti jawabannya 42, 56, dan 72. Oke, paham ya? Kalau paham, ini yang nomor 3 ini disebut pola bilangan yang 2 tingkat. Oke, kalau paham, kita pindah ke soal berikutnya. Nah, dengan 5, 8, 16, 31, 55, 90. Kira-kira jawabannya yang mana? Silakan, boleh dipikirkan, dikerjakan, dan kalau sudah, kita coba bahas bareng-bareng ya. Misalnya angkanya ada 5, 8, 16, 31, 55, dan 90. Nah, kita cek. Dari 5 ke 8 selisihnya adalah 3. Kemudian 8 ke 16 selisihnya adalah 8. Dari 16 ke 31 selisihnya berapa? 15. Kemudian dari 31 ke 55 selisihnya berapa nih? 2, 4 ya. Nah, dari 55 ke 90 selisihnya adalah 35. 1 tingkat sudah ketemu, polanya masih belum, masih jauh ya. Kita coba tarik lagi tingkat 2. Dari 3 ke 8 selisihnya adalah 5. 8 ke 15 selisihnya adalah 7. 15 ke 24 selisihnya adalah 9. 24 ke 35 selisihnya 11. Nah, di sini sebetulnya sudah ketahuan ya polanya.
tingkat 3 yang mana selisihnya adalah 2, 2, dan 2. Nah, setelah 11 berarti ditambah 2 jadi 13. Nah, kemudian tingkat satunya 35 tambah 13 berapa? 48. Nah, kemudian yang dicari 90 ditambah 48 adalah 138. Kita lihat kemungkinannya antara C dan D. Kemudian di sini setelah 11, 13, 15. 15 ditambah 48 berapa teman-teman? 63. Nah, bilangan selanjutnya dari 138 ditambah 63 adalah 201. Di sini C atau D? D, sehingga jawabannya yang D. Oke, paham ya teman-teman? Jadi pola bilangnya itu ada yang tingkat 1 atau 1 tingkat, 2 tingkat, dan 3 tingkat, atau bahkan mungkin ada juga yang lebih dari itu. Dan polanya tidak hanya berupa penjumlahan, pengurangan, tetapi juga bisa perkalian, pembagian, atau bilangan berpangkat ya. Bisa pangkat 2, pangkat 3, dan lain sebagainya. Oke, di sini dulu. Jika kalian merasakan video ini bermanfaat, silakan subscribe, share, dan klik lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.